kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mahdun Al-Fadli kami persilakan. Baik, jazakumullah. Suara saya kedengeran nggak? Jelas. Saya baru mau hidupin laptop. Wadih. Ini, jadi saya pakai handphone saja. Baik, mudah-mudahan terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sadatul kiram yang sama-sama kita muliakan, para jajaran Dewan Guru, dosen, rektor, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam acara kajian keilmuan Islam pada siang hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takzim dan mahabbah kepada seluruh yang bergabung pada kesempatan siang ini. Dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Akhi Fillah Al-Mukarram Kiai Haji Andri Gunawan MA. Dan ini saya lihat ada Ustadz Dr. Haji Ahmad Rozali. Ya, ini Ahlan. Kawan di Mesir dulu. Ya. Ahlan bik ya Syekh. Jadi beliau ini adik kelas ya. Syab. Sudah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu jenggotnya tambah dahsyat, masya Allah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini mendatangkan rahmat dan berkah. Amin. Kita semua yang bermanfaat. Baik, saya tidak memperpanjang kalam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah Allah selalu melindungi kita semuanya, menjaga dan memberikan, mengkaruniakan kita kesehatan, serta mudahkan kita semuanya pada kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, kita manusia di dalam mengarungi kehidupan ini memiliki dua hal. Siapapun orangnya, apapun strata ekonomi, strata pendidikan, atau strata sosialnya, pasti manusia memiliki dua hal. Yang pertama, setiap kita punya masalah. Saya yakin setiap dari antara kita ada yang punya masalah. Baik entah itu masalah di dalam keluarga, entah masalah di dalam kantornya, dengan kawan sekantor, atau dengan tetangga, dan lain sebagainya. Kita hidup memiliki masalah. Yang kedua, manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini punya keinginan. Ya, kalau bahasa kami orang Betawi, kita ini punya kepengen. Ya, kadang kalau kita ya gampang saja ya, kita menuju kantor atau tempat kerja kita masih dengan menggunakan transportasi umum atau ojek online lah. Kita melihat samping, aduh kayaknya enak, ngelihat sebelah punya motor sendiri. Pengen punya motor, sudah punya motor, kamu melihat sebelah, aduh musim hujan kayak begini, naik mobil, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, pengen punya mobil. Atau bagi kita para pendidik, mungkin kita ingin melihat kesuksesan dari anak-anak didik kita dan lain sebagainya. Kalanya, Bapak Ibunda sekalian yang kami hormati, ada kalanya ketika keinginan kita yang begitu besar,
atau bahasa ya kita punya cita-cita, keinginan, atau bahasa kerennya resolusi lah. Yang mungkin di tahun 2019 kemarin bilang, aduh saya tahun 2020 pengen begini. Ternyata apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kita impikan, kita menjadi resolusi kita di tahun ini ternyata tidak tercapai dan tergapai. Mungkin salah satu jawabannya, atau mungkin anak murid kita suka bertanya, Pak Guru atau Ibu Guru, Bu, Pak, saya sebelum ujian atau ini saya belajar sampai begadang bahkan. Saya sudah ikut kursus dan lain sebagainya. Malam saya belajar sampai begadang, tapi kenapa hasil nilai ujian saya kok jelek? Kalau kita lihat padahal effortnya, usahanya sudah semaksimal mungkin. Tapi mengapa apa yang menjadi impiannya belum tergapai dan tidak sesuai dengan harapan? Nah, salah satu jawabannya adalah mungkin kita semuanya ketika memiliki sebuah kita terlalu besar mengandalkan usaha di dalam diri sehingga kita menafikan salah satu jalan lain, yaitu doa. Maka kami pernah mendengar nasihat guru kami, ketika kita berusaha tanpa doa, maka dia adalah orang-orang yang sombong. Seakan-akan dia tidak melihat ada kekuatan lain di atas kekuatan dirinya. Maka orang-orang yang berusaha tanpa diiringi dengan sebuah doa, mereka adalah orang-orang yang sombong. Sebaliknya mereka yang mungkin hanya berdoa tanpa diiringi dengan sebuah usaha, itu pun menjadi kurang nilainya, karena harus dibalansi, disimbangkan antara kekuatan kita berdoa memohon kepada Allah dan juga usaha yang kita lakukan. Baik, dan pada kesempatan ini maka kami akan mencoba mengulas ketika usaha sudah kita maksimalkan, yang selanjutnya adalah kita perlu mendampingi usaha tersebut untuk meraih keinginan, cita-cita dan impian kita dengan doa yang kuat. Nah, dalam rangka meraih doa dan mengiringi usaha tersebut, ada waktu di mana doa itu diijabah, ada tempat-tempat di mana kita berdoa, tempat itu merupakan tempat yang mustajab. Ada pula orang-orang yang ketika berdoa, maka doanya doa yang diijabah oleh Allah. Kita akan membahas yaitu pada waktu-waktu di mana doa apabila dipanjatkan, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika pintu-pintu langit ini terbuka. Baik, inilah yang akan menjadi tema pembahasan kita siang ini, mengetuk pintu-pintu langit. Ada 3 pembahasan, yang pertama dalil, yang kedua perumpamaan, dan yang ketiga waktu. Yang pertama dalil. Dalil yang menjelaskan tentang adanya pintu-pintu langit. Sebelumnya silahkan nanti dibuka Al-Qur'annya pada surah ke-65, surah terakhir, yaitu ayat ke-12 di bagian bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Baik, kami artikan. Di dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat yang ke-12, Allah berfirman, Allahul ladzi, Allah yang khalaqa, telah menciptakan sab'a, 7 samawat, lapisan langit, wa minal ardi, begitu juga bumi, mithlahunna, Allah ciptakan memiliki 7 lapisan bumi. Dalil yang pertama, Allah menciptakan langit, ada 7 lapisan langit. Langit yang dimaksudkan dalam ayat ini, ketika kami buka tafsir Ibnu Katsir, bukan langit yang terdekat dengan bumi. Jadi kalau kita melihat keluar, kita melihat langit, maka itu bukan langit yang dimaksudkan dalam ayat ini. Itu adalah Baitul Izzah atau langit yang terdekat dengan kita manusia. Nah, sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Atadruna ma bainas sama? Hai sahabat-sahabatku, kalian tahu tidak jarak antara satu langit menuju langit yang selanjutnya? Dari bumi yang kita pijak ini menuju langit yang pertama, berapa jaraknya? Para sahabat pun berkata, qalu Allah wa rasuluhu a'lam.
Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu berapa jarak dari bumi yang kami pijak menuju langit yang pertama, dari langit pertama menuju langit kedua, dan seterusnya. Rasulullah SAW pun menjawab, ma bainas sama khamsu mi'ati sanah, masiratu khamsu mi'ati sanah. Jadi jarak antara langit pertama menuju langit kedua itu membutuhkan waktu perjalanan 500 tahun lamanya. Jadi kalau dari bumi kita berpijak mau menuju langit yang pertama, membutuhkan jarak waktu 500 tahun perjalanan. Dari langit yang pertama menuju langit yang kedua, 500 tahun perjalanan. Langit kedua menuju langit ketiga, demikian seterusnya. Maka kalau ada manusia yang mau menuju sampai kepada langit yang ketujuh, dia membutuhkan waktu 3.500 tahun perjalanan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada nggak Ustadz manusia yang sudah sampai ke langit 7? Ada. Siapa? Rasulullah SAW. Kapan? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, saya ulangi. Dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat terakhir, ayat ke-12, Allah tegaskan, Allah menciptakan langit, ada 7 lapisan langit. Masing-masing berjarak 500 tahun perjalanan. Nah, setiap lapisan langit ini memiliki sebuah pintu. Hal ini banyak ditegaskan di dalam banyak ayat, di dalam banyak surah. Namun bisa kita buka salah satunya di dalam surah An-Naba. Amma yatasaalun, surah An-Naba juz ke-30 ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Futihatis sama'u fakanat abwaba." Dan kami bukakan langit, fakanat abwaba, di mana pada lapisan langit itu terdapat sebuah pintu. Jadi lapisan langit yang 7 yang berjarak 500 tahun perjalanan antara satu dengan lainnya memiliki sebuah pintu. Nah, pintunya ini Bapak Ibu hadirin sekalian dijaga oleh seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, langit kan luas, kok bisa yang jaga hanya seorang malaikat? Jangan dibayangkan bentuk, kita melebar sedikit ya, jangan dibayangkan bentuk fisiknya malaikat seperti kita manusia, kecil. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikati hamlatil arsy." Kata Rasulullah SAW, aku pernah diizinkan oleh Allah, untuk menggambarkan bentuk daripada malaikatnya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Bu'du min samhati udhunaihi ila atikihi. Dari pundaknya malaikat menuju ujung telinganya, kalau ada seekor burung yang terbang, maka kata Rasulullah SAW, masiratu sab'i mi'ati sanah, membutuhkan waktu perjalanan 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Jadi dari pundak malaikat sampai ke ujung telinganya, kalau ada seekor burung yang terbang, ini butuh waktu 700 tahun. Begitu besarnya malaikat Allah. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi, Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam surah An-Najm ayat yang ke-13, apa kata Rasulullah? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah diperlihatkan malaikat Jibril dengan bentuk aslinya 2 kali. Pertama ketika menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, ketika itu Rasulullah pingsan. Dan yang kedua ketika malaikat Jibril menemani Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril saat itu memperlihatkan bentuk aslinya. Apa kata baginda Nabi? Ra'aitu Jibrila, aku melihat malaikat Jibril saat itu dengan bentuk aslinya. Apa? Indahu sibtu mi'ati janahin. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Ketika dibentangkan sayapnya malaikat Jibril, qad saddal ufuk, dari barat sampai timur tertutup seluruhnya dengan sayapnya malaikat Jibril. Ustadz ngada-ngada aja nih. Masa malaikat punya sayap kayak di film-film aja? Kalau memang tidak percaya, kita buktikan. Di mana? Di dalam surah Fatir. Surah sebelum surah Yasin. Surah Fatir, surah sebelum surah Yasin. Itu pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard.
ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba wa yazidu fil khalqi ma yasha. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Uli ajnihati ja'ilil malaikati rusula, yang telah menjadikan malaikat sebagai utusannya. Uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba. Setiap malaikat memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Wa yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Dan kata Rasulullah, malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang mana ketika dibentangkan kata Rasulullah qadsad dan ufuk, dari barat sampai timur tertutup seluruhnya dengan sayapnya malaikat Jibril. Nah, kami kembali, jadi sekali lagi malaikat ini Masya Allah sangat dahsyat, besar sekali bentuknya. Jadi Allah menciptakan langit, memiliki 7 lapisan langit yang masing-masing berjarak 500 tahun perjalanan antara satu dengan yang lainnya. Setiap lapisannya memiliki sebuah pintu, dan pintunya dijaga oleh seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama tentang dalil. Yang kedua, ada kalanya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pintu-pintu langit ini yang berjumlah 7, ini ada kalanya ada waktu-waktu tertentu terbuka. Allah perintahkan untuk dibuka. Nah, apa keutamaannya ketika pintu langit ini dibuka? Di dalam kitab Shahihut Targhib di sana dijelaskan ada minimal 4 kemuliaan. Sebenarnya ada banyak sekali, kita bahas 4 saja. Ada 4 kemuliaan ketika pintu langit ini terbuka. Yang pertama, pintu langit ini terbuka, maka ketika pintu langit terbuka, apa? Doa yang dipanjatkan diijabah sama Allah. Nah, tadi di awal kita telah bicara, ketika usaha telah maksimal, perlu kita dampingi dengan doa yang optimal. Bagaimana cara mengoptimalkan doa? Di saat pintu langit terbuka. Karena kemuliaan di saat pintu langit terbuka, doa yang dipanjatkan insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika pintu langit ini dibuka, maka apa? Rahmat Allah turunkan ketika pintu langit terbuka. Dan yang ketiga, ketika pintu langit ini terbuka, setiap amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan, apapun bentuknya, sholat, doa, zikir, sedekah, dan lain sebagainya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, manakala pintu langit ini terbuka, maka amal ibadah kita langsung menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak terhalang sesuatu apapun. Nah, ayah bunda, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, maka yang terakhir yang menjadi pertanyaannya adalah kapan lantas pintu-pintu langit ini dibuka, Ustaz? Sehingga kami semuanya bisa mengoptimalkan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, di dalam kitab Shahihul Jami karya Imam Ahmad nomor hadis ke-803, Rasulullah SAW bersabda, pintu langit ini yang pertama dibuka ketika azan berkumandang. Rasulullah bersabda, "Idza nudiya lis-salati futihat abwabus sama wastujibatid du'a." Rawahu Ahmad. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Shahihul Jami nomor hadis ke-803. Idza nudiya bis-salati, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah perintahkan, "Hai malaikatku, buka pintu langit." Wastujibatid du'a, maka apabila ada yang berdoa, di saat itu Allah ijabah doanya. Kapan tepatnya, Ustaz? Ini pintu langit dibuka ketika azan berkumandang, nggak lama, hanya sampai qomat dikumandangkan. Kalau sudah qomat dikumandangkan, Allahu Akbar, tutup lagi. Nah, makanya di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a ma bainal adzan wal iqamah la turaddu." Doa yang dipanjatkan antara azan dengan iqamah tidak pernah tertolak. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang ditunggu azan, tapi kita menjadi manusia yang menunggu datangnya waktu azan, sehingga ketika azan berkumandang, kita semua sudah dalam keadaan siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama, pintu langit ini dibuka ketika azan berkumandang sampai iqamah dikumandangkan. Yang kedua, pintu langit ini dibuka ketika datang waktu sholat zuhur. Di dalam kitab Shahihut Targhib nomor hadis ke-584,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna abwabas samai futihat. Sesungguhnya pintu-pintu langit, kata Rasulullah, dibuka. Kapan? Min zawalid samsi, ketika adzan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang sholat zuhur, dibuka itu pintu langitnya. Sampai kapan? Fala turtaju hatta yusalla zuhur. Tidak akan ditutup sampai pelaksanaan sholat zuhur di awal waktu yang pertama kali selesai. Jadi selesai jamaah sholat berjamaah zuhur itu selesai, sholat ba'diyah saat itu ditutup kembali. Makanya ayah bunda sekalian, kalau bisa sholat zuhur ini, ya semua sholat harusnya kita menjaga sholat tepat waktu. Tapi paling tidak sholat zuhur ini harus benar-benar kita jaga. Kenapa? Saat itu pintu langit dibuka dan waktunya enggak selama, cuman sampai kapan? Pelaksanaan yang pertama. Makanya nauzubillah, ada enggak orang sholat zuhurnya 2:30? Ada. Di mana? Ya di sana ya. Ya ngomong itu. Enggak ya, insya Allah tepat waktu semua ya. Jadi sekali lagi yuk. Nah ini barusan yang laki-laki nih, ayah anda semuanya, bapak-bapak semua yang saya hormati. Tadi kan waktu baru saja melaksanakan sholat Jumat. Ada satu kemuliaan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, fil Jum'ah sa'atun la yuwafiquha abdul muslim qa'imun yusalli fasa'alallahu bihi khairan illa atahu iyahu. Apa kata Rasulullah? Pada hari Jumat ada satu waktu mustajab, ada waktu yang diijabah doa ketika seorang muslim melaksanakan sholat Jumat. Lalu setelahnya dia menengadahkan kedua tangan berdoa untuk memohon kebaikan dunia dan akhiratnya. Illa atahu iyahu, Allah akan ijabah doanya. Kenapa di hari Jumat itu ada waktu mustajab? Karena sholat Jumat dilaksanakan di waktu sholat zuhur, dan hanya di waktu sholat zuhur pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana salah satu keutamaannya telah kami sampaikan tadi, ketika pintu langit dibuka, doa akan diijabah oleh Allah. Nah untuk itulah afdolnya di dalam kitab Subulus Salam karangan Imam As-San'ani yang kedua, di sana dikatakan maka afdolnya qobliyah zuhur itu bukannya 2, ba'diyah zuhur bukannya 2, melainkan berapa Ustaz? 4. Qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ada 2 hadis, yang pertama hadis riwayat Imam At-Tirmizi, yang kedua hadis riwayat Imam An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramahullah 'alan nar." Orang yang menjaga qobliyah zuhurnya 4 rakaat dan ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, apa kata Rasulullah? Allah akan janjikan dirinya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka sekali lagi sama-sama kita jaga salat zuhur tepat pada waktunya, jangan sibuk dengan kegiatan. Ketika program atau proses belajar mengajar kita datang sudah waktu zuhur, kita hentikan 5 menit atau 10 menit sebelumnya, kita ajak dan perintahkan anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena saat itulah doa diijabah, agar ilmu yang mereka dapatkan bermanfaat. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, pintu langit ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tahajud. Malam dibagi menjadi 3. Sepertiga malam yang pertama mulai dari azan zuhur, mulai dari azan isya sampai dengan jam 10 malam. Ini sepertiga malam yang kedua, yang pertama. Sepertiga malam yang kedua mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 malam. Sepertiga malam yang terakhir, yang ketiga, inilah waktu yang sangat-sangat istimewa. Dari mulai jam 1 sampai dengan azan subuh. Sepertiga malam terakhir inilah pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna wa Ta'ala fi nisfil lailil akhir. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah menyapa setiap hamba-hambanya. Hal min da'in, ada enggak hambaku yang bangun pada malam ini? Dia berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Fa'ajabalah, Allah akan ijabah. Wa hal min mustaghfirin, yang memohon ampun atas setiap kealfaan dan dosanya, Allah akan ampun. Dan setiap orang-orang yang memiliki hajat, dia tengadahkan kedua tangannya di sepertiga malam tersebut. Saat pintu langit dibuka, niscaya Allah akan kabulkan, Allah akan beri apa yang menjadi hajat-hajatnya. Sebelum kami lanjutkan,
Abi mau bertanya dulu nih. Semalam bangun nggak kira-kira? Insya Allah bangun. Ngapain? Sholat tahajud. Ustaz, bangun tapi kencing doang, habis itu tidur lagi. Nah, Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ketika studi di Mesir, saya punya seorang guru namanya Syekh Muhammad Toha Royan. Beliau memberikan sebuah tips buat saya. Kata beliau apa? Kalau kamu mau bisa bangun di sepertiga malam terakhir, amalkan ini. Dan alhamdulillah, ketika saya menjalankan setiap malam, meskipun kegiatan dakwah pulang sampai 1:30 atau jam 1 malam, alhamdulillah Allah berikan kami untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Bagaimana tips yang diberikan beliau? Yang pertama, kata beliau, sebelum tidur ambil air wudhu. Nah, ternyata ini ada juga keistimewaannya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, man bata tahiran inda syi'arihi malakun muwakkalun. Ketika seorang sebelum tidurnya dia mengambil sebuah wudhu, maka Allah turunkan seorang malaikat untuk menjaga dirinya. Dan ketika matanya sudah terpejam, maka malaikat itu mengadahkan kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, rahmati yang dia. Kenapa? Dalam keadaan kami yang pertama ambil air wudhu sebelum tidur. Yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau bahasa kita yang gampangnya mungkin 3 kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul birabbin nas. Pertama ambil air wudhu, yang kedua membaca surah-surah pilihan yang terakhir, kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Lalu yang ketiga, niatkan dalam hati, ya Allah, bangunkan saya di sepertiga malam terakhir. Niatin aja, ya Allah, bangunkan kami di sepertiga malam yang terakhir. Setelahnya tidur dan sebelumnya baca doa, Bismika Allahumma ya bismikamu. Yang kami rasakan, Bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan, itu nanti caranya Allah, Masya Allah, dahsyat sekali. Mungkin yang masih punya balita jam 3, anaknya nangis, entah ngompol atau minta susu. Atau mungkin ada yang kebelet pipis, aduh pengen pipis, itu sebenarnya cara Allah bangunkan. Atau ada yang mungkin jatuh dari ranjangnya, kenapa? Ya itu dibangunkan oleh Allah. Atau mungkin yang di internet rumahnya ada kucing lagi ngejar-ngejar tikus dan lain sebagainya. Caranya Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan kita nanti, insya Allah dahsyat sekali. Itu yang kami rasakan. Ustadz, saya sudah jalankan tipsnya yang diberikan oleh guru antum. Saya jalankan, tapi saya masih ketiduran juga, Ustadz. Nah, kalau memang masih ketiduran juga, masih nggak bisa bangun, maka pakai tips yang selanjutnya. Nah, tips yang selanjutnya ini dari kami, ya, dari kami pribadi. Gimana caranya? Berdasarkan pengalaman, pasang alarm. Nah, sekarang kan handphone udah canggih-canggih ya, Bapak Ibu sekalian ya. Handphonenya nggak ada yang polifonik, semuanya udah bisa menyetel lagu semuanya, MP3 dan lain sebagainya. Handphone kita udah Android semua, udah bagus. Nah, caranya bagaimana? Pasang alarm, diwaktukan jam 3 malam, lalu bunyi derinya jangan yang titutit. Nggak bakalan bangun kalau kayak begini, ya. Atau bangun, matiin, tidur lagi. Caranya bagaimana? Pasang alarm jam 3, nanti nada ringtone-nya bunyi nasyid. Begitu jam 3 bunyi teng. Bila Israel datang memanggil. Ya, kalau misalkan masih nggak bangun juga, Masya Allah ini. Jadi ya nanti bisa dicoba ya. Jadi berwudu sebelum tidur, lalu membaca 3 surah yang tadi, 3 surah terakhir, lalu niatkan dalam hati memohon kepada Allah agar dibangunkan, lalu insya Allah membaca doa sebelum tidur, insya Allah pengalaman kami insya Allah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai cara. Nah, ayah bunda sekalian, yang pertama tadi kapan pintu langit dibuka? Yang pertama ketika azan dikumandangkan sampai iqamah dikumandangkan. Yang kedua ketika sholat zuhur. Yang ketiga pada waktu tahajud. Yang keempat ketika seseorang membaca doa iftitah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kita kan ada yang suka diajarin sama guru kita doa iftitah ini ada banyak. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai dengan terakhir.
Ada juga yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai dengan terakhir dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih guru-guru kita di TPA, di waktu guru-guru ngaji kita di rumah dan lain sebagainya mengajarkan baca doa iftitahnya itu Allahu Akbar kabira, bukan yang lainnya, bukan yang lainnya salah, tidak. Yang lainnya benar. Hanya saja ternyata dalam bacaan Allahu Akbar kabira ada sebuah kemuliaan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, satu ketika Rasulullah sholat bersama dengan sahabat. Lalu ada sahabat yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai dengan yang terakhir. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Sahabat mengacungkan tangan. Saya ya Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah SAW, ajibtulaha, aku tertegun dengan apa yang kau baca. Biha futihat abwabus sama. Bacaan itu menjadikan pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Akibat bacaan tersebut pintu langit dibukakan sama Allah. Nah, inilah mungkin kenapa alasannya guru-guru ngaji kita mengajarkan doa iftitah dengan bacaan ini. Abdullah ibnu Umar ketika mendengar Rasulullah berkata demikian, apa kata Abdullah ibnu Umar, putra Umar bin Khattab? Ma taraktu ba'dah. Aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut ketika dijelaskan keutamaannya, pintu langit dibukakan oleh Allah ketika ada orang yang membaca doa tersebut. Nah, Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak waktu-waktu di mana pintu-pintu langit terbuka. Namun mungkin keterbatasan waktu kita dan nanti akan ada sesi pertanyaan insyaallah. Maka yang terakhir, yang kelima, pintu langit ini terbuka ketika hujan turun. Nah, baru saja hujan turun, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ketika hujan turun, maka pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan di dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat yang ke-11. Posisi ayat sebelah kanan bagian tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir." Fafatahna abwabas sama. Kata Allah, kami bukakan pintu-pintu langit. Kapan? Bima'in munhamir, dengan turunnya air hujan. Jadi ketika hujan itu turun, pintu langit dibukakan sama Allah. Ketika kita berdoa saat itu, maka doa yang kita panjatkan insya Allah akan diijabah oleh Allah. Dan rahmat Allah turunkan, maka suka kita dengar ada sebuah ungkapan, hujan turun datang membawa rahmat. Nah, ayah bunda sekalian yang kami muliakan, maka dari itu jangan sampai mengeluh ketika hujan turun. Dah hujan, kondangan kagak jadi ini mah. Dah hujan, baru juga mobil disetip, dicuci. Ya kata ibu-ibunya mungkin pakaian nggak kering deh ini hujan. Jangan, justru ketika hujan turun itu Allah bukakan pintu-pintu langit. Setiap doa yang dipanjatkan diijabah, dan juga apa? Setiap butiran daripada air hujan tersebut datang membawa rahmat.